Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bisa berjumpa lagi, bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami meminta bahwa pertolongan-Mu, biarkan kami juga bisa mengerti apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca, sehingga firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan berbuah dengan lebat dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu perikop atau satu tema tentang bagaimana kita mendengarkan dengan sesakma. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saudara, mari kita mendasari firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19, saya akan bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi saudara, saya baca untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Sejauh demikian pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, bahkan terlebih lagi kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang baik saudara itu sangat dibutuhkan dimanapun, terutama ketika orang lain sedang menyampaikan kepadanya sesuatu berita atau sesuatu cerita. Semua orang yang serius mendengarkan pesan dapat dipastikan ia dapat menangkap pesan itu jauh lebih baik daripada mereka yang kurang serius untuk mendengarkan. Namun demikian saudara, dalam hubungannya dengan kehidupan iman dan perilaku hidup orang Kristen, nampaknya mendengar saja tidak cukup. Nah, pada satu sisi, Yakobus ini mengingatkan kita agar menjadi pendengar yang baik, bahkan lambat untuk berkata-kata. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mengerti kebenaran, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Memang bagi mereka yang suka mengajar orang lain, mereka akan lebih mudah berkata-kata. Dan inilah soal pekerjaan saudara, bukan hal yang lain-lain. Nah, menjadi pendengar saja itu tidak cukup saudara ternyata. Apalagi jika kita suka mendengar firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu menjadi bahaya saudara. Nah, dalam bacaan hari ini, Yakobus 1 ayat 19-20 ini saudara, Yakobus itu menyiapkan nasihat yang berlapis-lapis. Dalam ayat 19-21 dan 26-27, ia memberi contoh-contoh yang spesifik tentang cara hidup yang benar. Yaitu salah satunya lambat untuk marah, mengekang lidah, menolong mereka yang kesusahan. Nah, dalam bagian ini, Yakobus sedang memberikan nasihat tentang sikap hati seorang umat Allah, yaitu hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Inilah salah satu ciri hidup orang percaya yang Yakobus tuliskan di dalam bagian ini. Nah, seorang teolog mengaitkan bahwa mendengar yang baik dengan sesama itu adalah hasil dari lambat berkata-kata dan juga lambat dari marah. Jadi waktu kita bisa cepat mendengar dengan sesama, itu ketika dia lambat berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Sederhananya saudara, mendengar yang baik itu akan menghasilkan sebuah hal yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan ketika tidak mendengarkan dengan baik. Nah, terkadang dalam kehidupan ini saudara, salah satu masalah kita yaitu adalah kita ini cepat berbicara dan lambat untuk mendengar. Bahkan terkadang kita ini mendapatkan sesuatu yang dapat kita pelajari ketika kita mendengarkan. Hal ini bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi hal ini memiliki arti bahwa kita akan menjadi bijak kalau kita mendengarkan dengan seksama.
Nah, seorang pernah berkata begini saudara, untuk bisa belajar kita harus bisa mendengarkan dengan seksama. Nasihat praktis ini saudara dari Allah dalam surat Yakobus ini hanya dapat dilakukan jika hati kita dipenuhi oleh Roh Allah yang penuh kasih. Hal ini bisa dilakukan ketika kita bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Yakobus mengingatkan kita agar kita menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku firman yang setia terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jika kita hanya mendengarkan firman saudara, tetapi tidak melakukannya, maka kita tidak tahu kekurangan kita atau keburukan kita. Nah, banyaknya persoalan saudara dalam kehidupan Kristen bukan karena mereka kurang mendengarkan firman Tuhan, melainkan mereka ini tidak menjadi pendengar yang sungguh-sungguh mendengarkan dan tidak melakukannya. Nah, sampai pada tahap ini saudara, kita mengerti bahwa adanya sebuah hubungan antara kita dengan Alkitab yang perlu kita respon, yaitu menerima firman Tuhan. Firman yang kita telah dengarkan menuntut kita menuntut perhatian kita agar kita dapat menerimanya. Mengapa kita perlu menerimanya saudara? Karena firman Tuhan itu perlu ditanamkan dalam hati kita dan kita akan menjadi pelaku firman sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, bayangkan saudara seorang pemandu wisata yang sangat berpengalaman. Setiap kali ada turis yang datang, pemandu ini tuh selalu memberikan penjelasan yang rinci tentang berbagai tempat yang mereka kunjungi. Ia berbicara dengan penuh semangat, tetapi dia juga sangat memperhatikan reaksi dan pertanyaan dari turis-turis tersebut. Nah, pemandu wisata yang baik akan sangat mendengarkan komentar dan pertanyaan turisnya. Dengan cara ini, ia bisa memastikan bahwa penjelasan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan minat turis tersebut. Nah, jika pemandu hanya fokus pada pembicaraannya sendiri tanpa mendengarkan turisnya, maka informasi yang disampaikan itu bisa saja tidak relevan dan tidak bermanfaat bagi turis. Yang ditanya A, tetapi si pemandu menjawab hal lain, jadi tidak sampai kepada turis yang ingin mendapatkan informasi. Begitu juga dengan kehidupan Kristen, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan seksama seperti seorang pemandu wisata mendengarkan turisnya. Dengan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh perhatian, kita bisa lebih memahami kehendak Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saudara, jika kita hanya mendengarkan tanpa bertindak, kita seperti pemandu yang tidak memperhatikan kebutuhan turis. Informasi kita mungkin tidak memberikan dampak yang berarti bagi turis itu. Jadi pertama-tama saudara, dengarkan firman. Kedua, terimalah firman. Dan ketiga, taat kepada firman. Firman Tuhan menuntut kita kepada penerapan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu adalah perhatian kita, penerimaan kita dan penerapan kita yang kita harus laksanakan, yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, sebagai penutup saudara, saya ingin mengajak bahwa ayat 22-27 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia mengamati dirinya, dia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya ia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Biarlah ayat ini saudara menjadi penuntun kita, menjadi pedoman kita bahwa kita perlu mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga dituntut untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis apapun itu firman Tuhan, dari manapun, kalau itu baik saudara, kita akan laksanakan dengan kehidupan kita. Setiap minggu kita ke gereja, kita mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan dari sang pengkhotbah. Mari saudara, pada kesempatan ini kita sama-sama berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini kita ingat
dan menjadi pedoman bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Seberapa kami mengerti, seberapa kami pahami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, sehingga kami mampu menjalankan hal ini oleh karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.